Sebagai jurnalis kan pasti ada lah rasa ganjal sedikit kan. Ganjalnya itu seperti ini, saya sampai sana, memang awalnya saya ketemu itu bukan stafnya, berarti kan anak magang yang sedang magang di situ. Magang. Ya, saya datang ke sana, bertanya, ada Pak Kadis, saya bilang, terbang, saya coba tanya ajudannya dulu. Dia menerima, ya menerima, tapi, nah ini ada tapinya. Ada tapinya ya, apa tuh? Tapi Halo, jumpa lagi dengan Cerita Besok Metro Jambi bersama saya Iqbal Fetial dan rekan saya Sahrial dan juga Ihsan. Nah, hari ini cerita apa yang akan kita bahas? masih seputar DAK. Masih seputar DAK. Oh ya teman-teman, jadi untuk minggu ini kita masih akan berbicara mengenai kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus sekolah menengah kejuruan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2022. Nah, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, itu kan sudah ada 4 tersangka yang dilimpahkan ke jaksa. Nah, kemudian perkembangan terbaru ada 3 nama yang disidik lagi oleh penyidik Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi dengan inisial VAP, B dan D. Nah, di sini kita juga ada temuan baru. Ternyata ada sejumlah mantan pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang diduga menerima aliran dana terkait kasus ini. Nah, itu mungkin Buya bisa cerita gimana? Ya, memang selain PAP tadi kan ada dugaan keterlibatan 2 pejabat lain di distrik. 2 pejabat X mantan pejabat ya. Mereka berdua ini tidak menjabat lagi di sana. Ya. Pertama ada B kan. B adalah kabid dulu. Dulu dia jabatan seorang kabid SMK. Sekarang sudah menjadi menduduki jabatan lain. Sudah tidak di distrik lagi. Di Dinas Biro Kesra. Di Biro Kesra. Kemudian ada nama lain, inisialnya M. M, ya. Mantan pejabat. Nah, M ini adalah juga ex kabid SMA. Dia ketika proyek ini bergulir, dia menjabat sebagai kabid SMA dan sekarang dia menjabat sebagai sekretaris kalau nggak salah. Dinas Dagangan seperti itu. Nah, bagaimana 3 nama ini kok bisa terseret gitu dalam kasus ini gitu kan? Ya, 2 kalau inisial PAP ini dan B memang sudah ada spraynya. Ya, kita sama-sama tahu kalau inisial PAP ini memang sudah disebutkan namanya dalam sprindik itu kan. Kalau 2 ini satunya lagi B juga sudah disebutkan inisialnya. Dan M ini tidak disebutkan. Ya. Tapi kedua orang ini diduga ikut menerima mendapatkan bagian lah dari rekanan gitu kan, proyek senilai 122 miliar kan. Jadi memang B ini memang dalam dalam lobby ini memang tidak terlibat di situ, tidak banyak terlibat. Kalau dari berkas dokumen yang diterima ya kan, memang tidak banyak terlibat dari keterangan si R ini yang dokumen yang kita terima itu. Tapi memang dia menerima aliran dana.
Ya, nilainya ya cukup besar lah Cukup besar ya dengan M tadi. dengan M. Nah, si B ini dia pernah ikut pertemuan ya. Oh, B pernah ikut pertemuan. Ya, ikut pertemuan salah satunya tadi di PMP Selamat Tanah Banjar. Nah, ketika itu ada pertemuan yang dihadiri oleh Pak Kepala Dinas sendiri. Ketika itu dia hadir. Oh, hadir. Bahkan dia waktu itu sempat kena marah kalau dari keterangan dokumen yang kita dapat. Tapi dokumen ini ya namanya dokumen bisa saja benar, bisa saja tidak. Ya. Karena ini belum menjadi fakta hukum. Nah, ya itu untuk catatan pemirsa ya. Oh, masalah terkait dokumen yang ini kita sudah berupaya untuk konfirmasi kepada pihak Polda Jambi. Nah, mungkin Isan kemarin yang konfirmasi. Sejauh ini gimana berkembangnya? Apakah terkait kebenaran dokumen ini? Terkait kebenaran dokumen ini, kata pihak kepolisian itu ya itu udah lama BAP ini beredar kan? Nah, sudah lama dokumen sudah lama beredar. Ya. Itu ya hanya tersangka. Kalau yang dokumen ibaratnya itu yang asli atau gimana itu hanya tersangka dan pengacara yang bisa dapat salinan BAP itu. Tapi menurut pihak kepolisian dokumen ini memang sudah lama beredar. Ya, seperti itu kata pihak kepolisian itu tadi. Ya namanya kan kalau misalnya dokumen BAP atau segala macam kan bisa saja ini ungkapan dari seorang yang mungkin lagi bermasalah, ya kan bisa saja menyebutkan tapi nanti di persidangan nanti dia bisa berubah persidangan. Nah, ini menjadi catatannya setiap lembar dokumen atau yang katakanlah kata pihak kepolisian dari yang beredar tadi dokumen BAP ya. Tapi itu ada tanda tangan. Oh, ada tanda tangannya. Lembar per lembar terdapat tanda tangannya di situ. Nah, itu untuk salah satunya untuk memastikan bahwa keterangannya benar gitu. Kalau di penyidikan itu. Nah, ini kembali lagi tadi pada keterlibatan 3 mantan pejabat ini. Nah, mereka ini kan diduga ikut menerima aliran dana. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas itu PAP itu kan diduga ada beberapa cara dia menerima kan, ada langsung lewat rekanan, ada langsung lewat inisial H. Nah, sekarang untuk B dan M ini gimana mereka mendapatkan? Apakah sama? Apakah lewat PAP atau gimana? Ya, benar. Ini kan lagi-lagi kita kembalikan kita berdasarkan dokumen tadi. Kalau inisial B dia itu dua kali ikut dalam pertemuan itu, 2 kali. Satu di PMP Selamat, yang kedua dia pernah ikut bukan ikut ya, dia datang ke rumah inisial D tadi. Oh, rekanan. Ya, dia menghubungi broker inisial R. Nah, broker inisial R itu ketika itu berada di Jambi. Dan dia waktu itu berada di rumah D tadi. Datanglah si B tadi ketika itu dia menanyakan apakah semuanya sudah dapat bagian gitu kan, apakah semua dari pihak dinas sudah mendapatkan bagian itu. Dijawab oleh si R ini sudah. Kalau sudah, mana bagianku? Oh, gitu. Seperti itu ya. Oh. Ya, mana bagianku gitu kan. Arti bisa jadi ada yang minta menjual semuanya untuk dinas, tapi ternyata tidak disampaikan. Ya, memang makanya B menanyakan. Ya, memang kalau dari dokumen yang ini itu awalnya kan ada pengakuan, ada semacam mengklaim atau seperti apa? Bahwa si P ini, PAP ini menyatakan atau meyakinkan si penyedianya bahwa boleh kita katakan jatah pihak-pihak listrik atau bawahnya itu melalui dia yang membagikan. Ternyata belakangan tidak terpenuhi itu. Makanya mereka ini meminta secara langsung. M juga minta langsung? Ya, minta secara langsung. Jadi mereka B tadi minta secara langsung. Kemudian esok harinya mereka berjanjian di satu bank. Mereka cairkan. Kemudian oleh R ini diserahkan secara tunai. Jumlahnya kalau menurut pengakuannya 200.
200 ya, 200 juta. 200 juta. Oke. Nah, itu untuk R. Mm-mm. Kalau untuk yang M ini, Mm. memang perannya nggak kelihatan di situ. Dia memang kabit SMA ya, kabit SMA. Tapi tapi dia pernah sekali ikut dalam pertemuan di rumah D. Dan ketika itu ada D, ada R, terus ada juga PAP tadi. Jadi ikut kepala dinas di situ. Dia pernah ikut pertemuan itu. Oke. Nah, memang setelah itu tidak terlihat apa perannya. Oh, Ya. cuma dia disebut ikut menerima. Nah, tapi dalam dia disebut ikut menerima, jumlahnya hampir sama dengan B tadi. Nah, minggu kemarin kita sudah spill sudah sedikit mengenai yang dugaan adanya aliran dana ke PAP. Nah, sekarang mungkin untuk lebih memperjelas mungkin Buya punya data. Iya. Apa aja sih permintaan PAP gitu. Lagi-lagi kita ingatkan ya, kita sampaikan bahwa dokumen yang kita dapat adalah belum berbentuk sebagai pengakuan pengakuan dan keterangan dari saksi atau tersangka, belum menjadi fakta hukum. Nanti setelah disidangkan di pengadilan akan menjadi fakta hukum. Tapi berdasarkan dokumen yang kita dapat itu, memang menurut saksi dia telah mentransferkan sejumlah uang. Memang uang itu tidak diserahkan secara langsung. Ada perantara. Ada perantara. Ya, ada perantara. Untuk PAP itu kalau tidak salah ada 2 orang perantara. Dia menerima sejumlah aliran dana. Satu lewat D. D. Ya. Yang broker. Ya, seorang broker yang kita katakan yang sudah juga kita bahas sebelumnya. Kemarin ya. Terus yang kedua adalah lewat H. Ya, H yang diduga adalah kakak kandungnya sendiri. Kakak. Ya. Jadi uang-uang itu diduga diserahkan atau ditransferkan melalui 2 orang itu. Ya, mungkin boleh kita sampaikan sedikit ya kan, berdasarkan kalau kita lihat dari data ini kan terlihat berapa kali. Ini ada yang disebutkan, ini kan catatan. Catatan saksi atau tersangka tadi. Ini catatan dia, ada yang lengkap, selain penerima ada tanggalnya, jumlahnya, keterangannya kan, sumber dana dari mana, lengkap. Ini untuk lebih jelasnya bisa baca di metrojambi.com. Antara lain ada yang ini nilainya 150, ya kan? Gitu. Ada yang 1M, 1M 500 kan, 50 juta. Ada 700, ya, terus ada 100, dan 600, banyak aliran dana. Ini yang diduga diterima ya. Diduga diterima oleh, atau yang diduga diterima oleh PAP yang ditransfer oleh R. R yang broker Jakarta. Ya, karena di situ ada kalau nggak salah ada dari dikirim ditransfer dari 3 rekening. 2 diantaranya oleh BCA. Oke. Rekening BCA. Nah, sebagaimana sebelumnya juga sudah pernah kita sebut pada minggu kemarin. Jadi R ini adalah broker di Jakarta, sedangkan D broker di Jambi. Nah, untuk D sendiri juga termasuk dalam 3 nama yang disidik baru oleh Polda Jambi. Nah, oke. Nah, jadi aliran dana ke PAP ini tidak sampai ke B sama M. Ya, jadi kalau beda, artinya beda. Berbeda. Karena pengakuan awal itu dia yang akan menyerahkan, membagikan jatah-jatah tadi kan. Tapi tidak sampai. Makanya minta sendiri. Oke. Mereka yang bawah itu minta sendiri ya. Langsung berhubungan dengan penyedia lewat broker-broker itu. Itu menurut pengakuan R itu kan baru ya, itu dalam permintaan
yang skala besar kan. Ada yang berbentuk misal berpergian untuk kebutuhan Pak Kadis, alasannya kan ini Pak Kadis ada mau nih kebutuhan Pak Kadis kan, mau berangkat ke sana, mau pakai ke sini, untuk tiket ini, untuk tiket 10 juta, 15 juta kan, 20 banyak lah. Ya. Nah, terkait dengan dugaan keterlibatan 3 mantan pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini, kami sudah berupaya untuk melakukan konfirmasi. Nah, untuk PAP sendiri kan Ihsan kemarin kan kami tugaskan. Nah, gimana itu San upaya yang telah dilakukan gitu? Ya, kita sejauh ini sudah berupaya semaksimal mungkin ya untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari yang bersangkutan FAP itu sendiri. Mulai dari minggu ke depan itu minggu kemarin saya sudah konfirmasi lewat WhatsApp. Itu juga tidak ada tanggapan juga kan. Tapi masuk awalnya itu. Nah, setelah itu di hari Kamisnya saya mencobalah untuk menemui secara langsung di ke kantor. Ya. Kantor apa nih? Kantor Dinas Pendidikan bukan? Delha. Oh, kantor baru. Ya, kantor baru. Cuma nggak ada juga. Nggak ada, dia ketemu. Ya, nggak ketemu. Terus habis itu hari Jumat lagi saya datang ke sana. Masih minggu kemarin itu ya. Saya kedatang ke sana, nggak ada juga. Nggak ada juga. Mungkin ada keterangan dari staf atau apa? Keterangan dari staf itu ada. Ya mungkin kalau kata dia yang hari apa itu ya, antara hari Kamis dan hari Jumat itu katanya lagi rapat. Lagi rapat. Yang minggu kemarin itu ya. Minggu kemarin. Nah, setelah itu saya mencoba lagi konfirmasi melalui pesan WhatsApp. Rupanya udah nggak aktif lagi nomor FAP itu sendiri. Nomor yang biasanya ya. Ya, yang biasa kita sering komunikasi dengan beliau ini kan. Nah, setelah itu kemarin. Itu ya. Berarti Kamis kemarin. Kamis kemarin ini kita tetap menginginkan bagaimana mendapatkan konfirmasi langsung dengan PAP dengan menugaskan wartawan kita Ihsan. Ya, kemarin katanya sudah datang ke rumahnya ya. Udah. Nah, sebelum datang ke rumahnya ini kan saya datang lagi ke kantor dia. Oh, sudah ke kantor dulu. Ya, kantor dulu. Sampai ke sana nggak ada juga. Cuman ini ada versi keterangan yang membuat saya ganjal sebagai jurnalis kan pasti ada lah rasa ganjal sedikit kan. Ganjalnya itu seperti ini. Saya sampai sana. Memang awalnya saya ketemu itu bukan stafnya. Berarti kan anak magang yang sedang magang di situ. Magang. Ya, saya datang ke sana. Bertanya, "Ada Pak Kadis?" Saya bilang. "Terbang, saya coba tanya ajudannya dulu." Nah, setelah saya nunggu ya cukup lama lah. Nah, anak magang ini nemuin saya. "Bapak sedang itu ya di kantor Bang, sedang keluar kota. Mungkin bisa diwakili dengan kabinnya." Waduh, saya jawab ya nggak bisa lah itu. Saya ingin konfirmasi langsung dengan FAP itu sendiri. Nah, setelah itu saya minta lagi dengan staf yang di dinas itu untuk mengisi absen lah ibaratnya. Buku tamu. Ya. Setelah isi buku tamu, datang lagi staf dia. Staf benar-benar staf itu kan. Saya tanya lah, "Kemana Bapak Bang?" "Lagi cuti Bang," katanya. Lagi cuti. Lagi cuti. Ya. Ini kan ibaratnya kok berbeda keterangannya. Awalnya kami tanya lagi luar kota. Iya. Awalnya itu ya tadi saya tanya ajudan dulu Bang. Tanya ajudan kan. Nah, setelah staf lagi yang lain ini datang menemui saya, ya disebutnya lagi cuti. Gitu ya. Nah, kemarin katanya juga sempat mencoba datang ke rumah. Iya. Itu gimana? Sempat datang ke rumah si FAP ini sendiri kan. Saya keliling, saya pantau, kok sepi. Kendaraannya juga nggak ada. Di depan terparkir di halaman rumah. Nah, untuk memastiin, saya bertanyalah kepada pihak keamanan di rumah. Mastiin, "Bang, apakah itu betul rumah FAP?" "Iya betul Bang, itu." "Mana Bang ya?" Ya kata security keamanan itu ya biasanya kalau malam kalau siang itu memang nggak ada Bang. Nggak ada seperti itu. Biasanya kalau malam ada. Nah, kebetulan saya ya untuk memantau juga, saya istirahat dulu lah di situ sebentar untuk mantau-mantau kan. Setelah sekian berapa menit
Ya udahlah, saya balik lagi. Tapi memang sejauh ini kita belum mendapatkan konfirmasi langsung dari PAP ini ya. Memang sudah berupaya maksimal Ya. ya. Nah, selain dari PAP, kita juga berupaya melakukan konfirmasi dengan B dan M. Nah, itu Buya yang kemarin konfirmasinya itu Ya, memang jawabannya. ya Metro Jambi atas nama Metro Jambi lah mencoba untuk mendapatkan konfirmasi lah atau tanggapan dari B dan M ini. Kalau menurut B, dia tidak membantah dan tidak apa, cuma dia meminta penyidik Polda Jambi untuk tidak tebang pilih. Oh, minta tebang pilih ya. Tebang pilih. Untuk kata dia semua yang terlibat, yang disebut, yang diduga menerima aliran dana itu, ya kan, ya diusut. Jangan pilih A pilih si B gitu kan. Ya, itu loh katanya jangan tebang pilih. Nah, si B ini memang dia kalau berdasarkan yang informasi yang kita dapat dia menerima. Ya, menerima. Tapi, nah ini ada tapinya. Ada tapinya ya, apa tuh? Tapi dikembalikan. Oh, dikembalikan. Iya, dikembalikan oleh dia pada tahun 2023. 2023. Terima 2022. Oke. Kemudian dikembalikan 2023, tapi dibuat tanggal mundur. Ada tanda terimanya, tapi dibuat mundur. Dibuat tanggal mundur. Oke. Ya mungkin dia sudah mendengar, mungkin ada mulai dilakukan penyelidikan, mungkin sudah mulai dipanggil gitu kan. Nah, berbeda dengan M. M ini mengaku kalau memang nama dia sebagai saksi memang sudah muncul. Sebagai saksi sudah muncul. Sebagai saksi memang diakuinya sudah mungkin bisa jadi sudah pernah dipanggil kan. Dia mengakui nama dia ada. Ya, memang sudah muncul sebagai saksi. Nah, tapi ketika dikonfirmasi soal aliran dana yang katanya dia diduga ikut menerima 200 itu, dia membantah. Oh, dia membantah. Dia mengatakan bahwa dia tidak menerima itu. Nah, bagaimana dengan orang yang disebut dengan orang yang menyerahkan uang itu ke M ini? Dia mengaku bahwa dia tidak kenal orang itu. Oh, dia tidak kenal ya? Ya, saya tidak kenal dengan orang itu. Nah, jadi memang dia membantah itu. Nah, jadi intinya dia mengakui bahwasanya dia sudah muncul. Kalau namanya muncul sebagai saksi, iya. Dibenarkan. Masalah aliran dana dia tidak menerima. Oke. Nah, menurut dia uang yang disebutkan tadi dia terima dari W, ya kan? Ya, dia mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan orang itu. Oke. Nah, untuk mungkin Ihsan ada informasi terbaru terkait penyidikan yang baru kan kemarin 4 tersangka sudah dilimpahkan. Nah, itu kan artinya prosesnya sudah di kejaksaan sekarang kan menunggu persidangan. Nah, terkait dengan 3 sprint baru untuk 3 nama itu mungkin ada informasi terbaru sudah sejauh mana? Kalau informasi yang saya dapat itu saat ini terhadap 3 orang ini masih dalam proses penyidikan. Penyidikan salah satunya banyak sih itu sebenarnya. Ya salah satunya ya itu tadi sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi gitu aja. Saksi. Iya. Tapi kita belum dapat informasi siapa aja yang sudah dipanggil. Nah, itu belum dapat. Oke. Namun sedang diupayakan kalau itu kan. Nah, mungkin Buya ada informasi terbaru baik yang untuk tiga nama baru atau yang empat tersangka yang kemarin itu apa informasi terbaru? Kalau untuk 4 orang tersangka baru, tersangka yang dilimpahkan kemarin itu sekarang kan masih menyusun kan ya? Menyusun dakwaannya. Belum ada jadwal sidang. Belum ada. Nanti setelah dakwaannya selesai, rencana dakwaannya selesai, nanti akan dilimpahkan ke pengadilan. Oke. Untuk kemudian disidangkan. Nah, nanti dalam sidang akan menarik ini. Apakah dokumen yang kita dapat ini sesuai terkonfirmasi atau gimana, nanti kan kita lihat di dalam persidangan. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Untuk informasi yang lebih lengkapnya dapat dibaca di koran Metro Jambi terbitan Senin pekan depan
Nah, di situ nanti akan kita tampilkan lah data-datanya soal salah satunya tadi soal aliran dana Kelibatan tadi. ya. Mungkin sampai di sini bincang kita di cerita hari ini. Sampai ketemu di cerita-cerita yang lain. Dadah.